Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan membahas mengenai Undang-Undang Omnibus Law dengan analisis SWOT. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Siti Rahmawati. Nama saya Nugraha Angga Saputra. Nama saya Oktavia Orakasanda. Saya Tiaswini Sri Mulyani. Seperti yang kita ketahui, Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Konsep Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill sendiri umumnya digunakan di negara menganut sistem common law seperti Amerika Serikat. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku lagi. UU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, penyederhanaan perizinan berusaha. Yang kedua, persyaratan investasi. Yang ketiga, ketenagakerjaan. Yang keempat, kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima, kemudahan berusaha. Yang keenam, dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh, administrasi pemerintahan. Yang kedelapan, pengenaan sanksi. Yang kesembilan, pengadaan lahan. Yang kesepuluh, investasi dan proyek pemerintahan. Dan yang ke-11, kawasan ekonomi. Dari 11 klaster seperti yang di atas, tentunya ada ratusan pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Namun kami hanya paparkan sejumlah pasal yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan sebagaimana yang jadi perhatian banyaknya kalangan. Yang pertama saya membahas tentang strike, yaitu kekuatan. Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan dampak lebih besar dari disahkannya. Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan investor dan kemudian akan membuka banyak lapangan kerja. Undang-undang ini bisa mendapatkan ekonomi bagi Indonesia dalam jangka panjang. Yang kedua, pemerintah meyakini RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kekurangan Omnibus Law UU Cipta Kerja yaitu yang pertama ialah dibuat dengan proses yang sangat cepat dan tidak partisipatif. Yang kedua, penghapusan upah minimum kabupaten atau kota diganti dengan upah minimum provinsi. Penggantian ini dinilai akan upah pekerja lebih rendah. Yang ketiga, waktu lembur dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Yang keempat, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi. Bahkan, pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu. Yang kelima, waktu istirahat mingguan adalah 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang keenam, menghapus cuti panjang 2 bulan per 6 tahun. Cuti panjang akan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, memudahkan izin bagi tenaga kerja asing untuk direkrut. Yang ketiga, peluang. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dianggap menjadi solusi bagi Angkatan Kerja Indonesia. Sebab Undang-Undang Sapu Jagad ini dinilai akan memudahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dari sisi perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha serta memudahkan persyaratan investasi. Harapannya akan ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang menjadi kesempatan bagi Angkatan Kerja Indonesia untuk memiliki pendapatan yang layak. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bisa membantu memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Kami menilai Undang-Undang Cipta Kerja dapat menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif, khususnya pada industri UMKM sehingga bisa bersaing di tingkat global.
Undang-Undang Cipta Kerja bakal meningkatkan daya saing Indonesia dan mendorong investasi, sehingga akan melahirkan lebih banyak lapangan kerja yang akhirnya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja atau buruh, persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap. Yang keempat, ancaman. Yang pertama, perusahaan akan cenderung memperkerjakan buruhnya dengan sistem kontrak kerja. Jadi tidak ada lagi pesangon yang diberikan kepada buruh, karena pesangon ini hanya diberikan kepada karyawan yang berstatus karyawan tetap. Secara tidak langsung, pesangon akan hilang atau dihapuskan karena karyawannya semua berstatus kontrak kerja atau kontrak yang hanya sementara. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.